Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurliati Azmina Sution. Saya mahasiswa dari LPTK Universitas Al-Muslim dengan NIM 258690411822. Asal instansi saya UPTD SD Negeri 010126 Padang Mahondang. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi Hak dan Kewajiban di UPTD SD Negeri 010126 Padang Mahondang kelas 4. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Mantap, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah coba dulu satu orang siapa yang memimpin doanya. Ya, maju. Teman-teman, mari kita bersatu-satu. Oh, Ibu, satu persatu ya. Senta, Ada, Bu. Gibran, Ada, Bu. Olive, Ada, Bu. Indako, Ada, Bu. Fania, Ada, Bu. Randy. Oke, semua hadir kan? Iya, Ibu harapkan semoga setiap harinya kalian selalu hadir ke sekolah ya. Kecuali kalau lagi sakit, baru nggak bisa ya kan? Oke, untuk lanjut ke pembelajaran kita hari ini, sebelumnya, ayo sama-sama kita menyanyikan lagu nasional dulu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tangan kita semua. Ya. Sebelum untuk memulai materi kita hari ini, coba Ibu mau tanya dulu mengenai kesepakatan kelas kita. Masih ingat enggak apa saja kesepakatan kelas kita di kelas? Masih, Bu. Masih? Ya, apa saja itu? Terus? Iya, lagi? Dengarkan guru. Kemudian? Apa lagi? Apa lagi? Belajar dan tidak mengganggu teman. Iya, itu dia adalah kesepakatan kita di dalam kelas. Untuk menambah semangat kalian, ya sama-sama coba ayo kita melakukan ice breaking dulu. Tepuk semangat dulu ya. Janganlah diam-diam aja. Harus keluarkan dulu suaranya. Harus semangat, ya. Ayo tepuk semangat. Nah, Ibu mau tanya dulu. Di pembelajaran sebelumnya, apa pembelajaran kita yang sebelumnya? Minggu lalu, apa pembelajaran kita? Hah? Apa? Norma dan aturan. Iya, norma dan aturan. Coba siapa yang tahu apa itu norma? Tristan. Menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan terima kasih. Iya, itu adalah contohnya sayang. Coba kalau pengertiannya apa? Norma adalah aturan tidak tertulis mengikat kelompok masyarakat sebagai panduan perilaku. iya, itu dia
yang norma. Norma adalah aturan yang tidak tertulis, nah. Ya, dia tidak tertulis. Beda dengan aturan. Kalau aturan apa? Aturan adalah pedoman yang lebih formal dan biasanya dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat. Iya, itulah dulu kita memasuki materi kita hari ini. Kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video, nanti ada yang diberikan kalian tayangan video. Dari situ kita harus tahu. Ya, kita harus mengetahui dari tayangan video itu apa dia pengertian hak dan kewajiban. Dari pengertian hak dan kewajiban yang digunakan dengan bahasa sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban. Dan yang terakhir, yang keempat, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menerapkan konsep hak dan kewajiban melalui kegiatan kolaboratif yang reflektif. Ya, sudah? Sebelumnya, ya, sebelum masuk kita ke materi hari ini, ya, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Ada pertanyaan untuk kalian. Apa yang kamu rasakan jika hanya diberi tugas tapi tidak diberi waktu bermain? Apa perasaan kalian? Kecewa atau tidak? Kecewa. Sudah melakukan tugas, ya kan, sudah siap pekerjaan yang dilakukan. Tapi tidak boleh kita juga untuk bermain. Ya kan, nggak boleh kita bermain. Padahal tugas kita sudah selesai. Itu biasanya di mana kita lakukan, sayang? Di rumah. Di rumah. Kewajiban kalian di rumah yaitu menolong orang tua. Sudah siaplah pekerjaan kalian lakukan di rumah. Setelah sudah siap, Mak, aku pengen main ya, Mak. Jangan. Artinya kalian dilarang tidak boleh bermain, kan? Iya kan? Jadi perasaan kalian bagaimana? Kecewa. Ya kan? Kecewa. Harusnya setelah kalian sudah melakukan pekerjaan kalian, kalian seharusnya boleh bermain. Oke, nah di sini masuk kita ke materi, ya. Masuk kita ke materi hari ini. Perhatikan di papan tulis, ya. Di sini ada Ibu kasih kalian PPT, yaitu aku anak yang disiplin. Aku anak yang disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Miss Imas. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Teman-teman, ketika kita dilahirkan ke dunia, seorang anak pasti langsung mendapatkan hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, seiring bertumbuh besar, anak akan ditambah dengan kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya, kita tidak boleh menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban ataupun sebaliknya. See you, Mas. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang bisa Mas sampaikan. Oke, itu dia. Itu adalah tayangan video yang mana dari tayangan video ini terdapat hak dan kewajiban, ya kan? Hak kewajiban seorang anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat.
Iya, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Iya, tepuk tangan dulu untuk si Oli. Oke, kemudian apa itu pengertian dari kewajiban? Angkat tangannya. Senta. Iya, kewajiban itu adalah hak. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tepuk tangan untuk si Senta. Itu ada tadi pengertian hak dan pengertian kewajiban. Sekarang ibu mau tanya dulu. Coba sebutkan contoh kewajiban kalian di sekolah. Apa namanya? Menghormati guru. Iya, menghormati guru. Ada lagi? Siapa lagi yang tahu? Belajar. Ada lagi yang tahu? Mendengarkan guru. Iya, tepuk tangan untuk mereka. Iya, tadi adalah contoh kewajiban di sekolah. Ya, itu tadi adalah contoh-contoh kewajiban di sekolah. Dan masih ada contoh-contoh kewajiban di rumah dan di lingkungan masyarakat. Oke, itu tadi ya. Lanjut kita masuk ke materi. Kembali ke laptop. Oke, perhatikan. Ya, aku anak yang disiplin. Ya, aku anak yang disiplin. Materi pembelajaran kita yaitu adalah mengenai tentang aturan di lingkungan sekitar. Kemudian disiplin pada aturan dan tata tertib. Kemudian mendapatkan hak, dan yang terakhir adalah melaksanakan kewajiban. Nah, semua itu harus kita jadikan satu, harus kita kerjakan bersama secara bersamaan, ya kan? Lanjut ke aturan di lingkungan sekitar. Aturan di lingkungan sekitar dibuat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi semua warga. Beberapa aturan yang umumnya berlaku di berbagai lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Itu adalah aturan kita di lingkungan sekitar, ya kan? Iya. Jadi, kenapa harus dibuat? Agar tertib, kemudian agar aman dan nyaman. Lanjut, disiplin pada aturan dan tata tertib. Disiplin adalah sikap yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku dalam berbagai lingkungan seperti rumah, sekolah, dan masyarakat. Disiplin membantu seseorang menjadi lebih teratur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh orang lain, ya. Jadi kita harus disiplin, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat, ya kan? Kemudian lanjut, pentingnya sikap disiplin. Yang pertama yaitu agar membantu mencapai tujuan. Kemudian apa lagi, nak? Menjadi teladan bagi orang lain. Kemudian apa lagi? Bentuk kegiatan yang positif. Kemudian meningkatkan Kepercayaan diri. dan yang terakhir meningkatkan Tanggung jawab. Itulah pentingnya sikap disiplin pada diri kita. Jadi ibu harapkan kita semua harus disiplin agar tercapailah itu semua, ya kan? Kemudian cara menjadi anak yang disiplin itu bagaimana? Membuat jalan. Kemudian Menghormati aturan dan kemudian tidak sampai tunda. kemudian Bersikap jujur dan tanggung jawab. dan yang terakhir Menjaga kebersihan dan kerapian. seperti itulah kalau kalian ingin menjadi anak yang disiplin. Harus membuat jadwal harian, menghormati aturan, mengerjakan tugas, bersikap jujur, dan menjaga kebersihan dan kerapian, ya. Kemudian masuk kita ke mendapatkan hak. Hak adalah sesuatu atau dimiliki seseorang sejak lahir atau karena akibatnya. berlaku
Setiap individu oleh orang lain, hak juga harus dijalankan secara seimbang dengan kewajiban Iya, itu tadi yang sudah disebutkan oleh si Olive. Hak adalah sesuatu yang diperoleh atau dimiliki oleh seseorang sejak lahir atau karena aturan yang berlaku. Ya, lanjut ke kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang menciptakan lingkungan yang harmonis. Iya, kita melakukan kewajiban kita dulu, baru kita mendapatkan hak kita. Ya. Lanjut contoh-contoh. Ini dia beberapa contoh. Contoh hak dan kewajiban di rumah. Kalau contoh hak di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kewajibannya apa? Menghormati kedua orang tua. Iya, itu kalau di rumah. Kalau di sekolah apa? Iya, kalau kewajibannya apa? Iya, dan yang terakhir kalau di masyarakat haknya jalan aman. Kemudian kewajibannya balance ya, harus seimbang hak dan kewajiban. Jangan kalian mau menerima hak aja tapi kalian tidak melaksanakan kewajiban. Oke, mari kita biasakan hidup disiplin agar menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab dan teladan bagi orang lain ya. Jadi kita harus melakukan sikap disiplin di dalam hidup kita sehari-hari. Oke? Bisa? Bisa dong. Bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan ya kan? Caranya adalah membuat jadwal, kemudian menjaga kebersihan, bersikap jujur dan lain sebagainya. Paham? Iya. Oke, selanjutnya Ibu mau kasih kalian lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. LKPD yang mana? Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi nanti ada ini Ibu kasih tugas setiap kelompoknya masing-masing satu ya, Nak. Masing-masing satu Ibu kasih. Nah, di sini nanti setiap kelompok berbeda tugas yang Ibu berikan. Berbeda. Ada dia yang teka-teki, kemudian ada yang menjawab pertanyaan dan menempelkan sebuah gambar. Jadi di sini karena sudah Ibu kasih kelompoknya, maka Ibu harapkan kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya dengan baik. Oke, bisa kan? Oke, bagi ya. Saling kerjasama ya. Oke, yang pertama ada di situ mengenai menjawab teka-teki silang. Siapa yang dapat? Kelompok mana yang dapat teka-teki silang? Iya, di teka-teki silang situ sudah ada petunjuknya ya, Nak. Ada yang mendatar, ada yang menurun. Jadi dibaca sama dia. Petunjuknya itu mengenai apa yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian ada dia yang memasangkan, mengurutkan mana dia hak dan kewajiban dari sebuah gambar. Kelompok mana? Kelompok kalian? Iya, di situ kalian tentukan gambar mana dia yang merupakan hak dan gambar mana yang
sudah Ibu jelaskan, semua merangkum di situ. Oke, silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kerjakannya harus sama dengan temannya, harus saling bekerja sama. Ayo, mengeluarkan ide pendapat-pendapatnya. Pelan-pelan aja, nak, pelan-pelan. Jangan apa? Jangan terburu-buru. Oke, sudah siap semua? Siap. Oke ya, perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk menyampaikan atau ya menjawab apa yang sudah Ibu kasih, apa ide yang sudah kalian jawab tadi. Satu orang maju ke depan, satu kelompok satu, satu kelompok satu, sampai kelompok satu. Silahkan ke depan. Sudah satu kelompok satu ini si Gibran, baru kelompok dua, kelompok tiga, oke, silahkan presentasikan hasil kerja kalian. Berikan contoh satu hasil seorang siswa di sekolah. Mendapatkan guru yang baik. Mendapatkan guru yang baik. Sebutkan dua contoh norma yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan, norma hukuman. Untuk menambah semangat lagi kita, ayo kita melakukan ice breaking dulu. Ice breaking apa ini kira-kira? Banyak ini ice breakingnya kan? Jalur. Pacu jalur, boleh lah. Ayo kita lakukan pacu jalur. Siap-siap semua, berdiri. Stand up. Ayo semua.
di materi selanjutnya, yaitu musyawarah di lingkungan sekitar. Jadi ya, karena pembelajaran kita minggu ini benar-benar sangat semangat, benar-benar tidak ada yang sulit menurut kalian dan kalian bisa paham. Jadi Ibu harap untuk pembelajaran minggu depan, yaitu musyawarah di lingkungan sekitar ya, Ibu harap bisa seperti ini ya. Ya kan? Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Oke. Sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, ayo sama-sama kita menyanyikan lagu ya. Menyanyikan lagu nasional. Yang pertama tadi sudah kita nyanyikan. Kita nyanyikan kembali ya. Membacakan doa pulang, Ibu ada PR yaitu soal evaluasi ya, untuk kalian kerjakan di rumah. Oke, Ibu kasih PR kalian nanti untuk pertemuan yang akan datang. Ibu kumpulkan PR tersebut ya, bisa? Bisa Bu. Nggak ada yang sulit kok ya anak. Nih. Udah, simpan ke dalam tasnya, itu jadi PR ya nak. Oke, sudah semua simpan ke dalam tasnya masing-masing. Satu orang maju ke depan untuk memimpin doa. Sebentar, silakan. Suaranya enak, lihat kan? Oke, silakan. Yang kemarin mari kita berdoa. Yesus, kami mau pulang kepada kami di jalan Kristen, dan kami terima kasih sama guru-guru kami Yesus karena ada mengerti. Oke, silakan kedua. Gibran. Berdiri. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak. Iya. Tegak, gerak. Oke, silakan pulang.